Aku selalu percaya bahwa ayahku adalah orang paling dingin di dunia. Dia tidak pernah tersenyum, tidak pernah memelukku, tidak pernah benar-benar menjadi ayah, dan selama bertahun-tahun aku membencinya. Namaku Nara, umurku 25 tahun. Dan kalau ada satu orang yang paling ingin aku jauhi dalam hidup ini, jawabannya selalu sama. Ayahku, ibuku meninggal saat aku masih kecil. Sejak saat itu, hidupku hanya berisi dua hal, rumah dan ayahku. Tapi rumah itu tidak pernah terasa seperti rumah. Ayahku bukan orang jahat. Dia tidak pernah memukulku, tidak pernah berteriak. Tapi dia juga tidak pernah peduli. Aku masih ingat saat aku mendapat nilai tertinggi di sekolah. Aku pulang dengan penuh semangat, menunjukkan raportku padanya. Dia hanya melihat sekilas, lalu berkata, "Bagus." Hanya satu kata, tanpa senyum, tanpa rasa bangga. Aku juga ingat hari ulang tahunku. Aku menunggu sampai malam, berharap dia akan mengingat. Tapi dia tidak pernah mengatakan apapun. Sejak saat itu, aku berhenti berharap. Aku belajar hidup sendiri meskipun kami tinggal di rumah yang sama. Sekarang aku sudah dewasa. Aku punya pekerjaan, punya kehidupan sendiri. Dan sebisa mungkin, aku jarang pulang. Sampai suatu hari, aku menerima telepon dari tetangga rumah. "Nara, kamu harus pulang. Ayahmu sakit." Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena kaget, tapi karena aku tidak tahu harus merasa apa. Haruskah aku peduli? Dia tidak pernah peduli padaku. Tapi, entah kenapa, aku tetap pulang. Rumah itu masih sama. Sepi, dingin, tidak ada yang berubah. Aku masuk ke kamar ayahku dan melihatnya terbaring lemah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayahku tidak kuat. Dokter bilang kondisinya tidak baik. Dia butuh perawatan dan seseorang untuk menjaganya. Aku ingin pergi, tapi tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi aku tinggal. Bukan karena cinta, tapi karena tidak ada pilihan. Hari-hari berikutnya aku merawatnya, memberi makan, mengganti obat, memastikan dia tetap hidup. Kami seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama. Sampai suatu malam, dia memanggilku. Nah, aku terdiam. Sudah lama aku tidak mendengar dia memanggilku seperti itu. Aku mendekat dan bertanya apa yang dia butuhkan. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Terima kasih." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah kotak tua di lemari ayahku. Awalnya aku tidak ingin membukanya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Di dalamnya ada foto-foto lama, beberapa dokumen, dan sebuah amplop. Aku mengambil salah satu foto. Itu foto ayahku saat masih muda, tapi dia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu bukan ibuku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku membuka amplop itu. Tanganku sedikit gemetar. Di dalamnya ada surat. Di bagian atas tertulis, "Untuk Nara." Aku terdiam. Kenapa ada surat untukku yang tidak pernah diberikan? Aku mulai membacanya. Dan di saat itu, aku mulai sadar, mungkin selama ini aku salah. Mungkin ayahku bukan tidak peduli. Mungkin aku yang tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya rapi. Terlalu rapi untuk seseorang seperti ayahku yang selalu terlihat dingin dan tidak peduli. Nara, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Aku menelan ludah. Ada banyak hal yang selama ini tidak pernah aku ceritakan padamu. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak
tahu bagaimana caranya. Dadaku mulai terasa berat. Aku tahu kamu membenciku dan kamu berhak untuk itu. Air mataku mulai menggenang, tapi aku tetap membaca. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku tidak pernah tidak peduli padamu. Tanganku berhenti sejenak. Kalimat itu terasa asing. Seumur hidupku, aku tidak pernah merasa itu benar. Aku melanjutkan membaca. Kamu bukan anak yang seharusnya aku miliki. Jantungku berhenti. Aku membaca ulang kalimat itu perlahan. Kamu bukan anak yang seharusnya aku miliki. Apa maksudnya? Tanganku mulai gemetar lebih kuat. Aku lanjutkan. Aku bertemu ibumu dalam keadaan yang tidak pernah kamu bayangkan. Aku langsung teringat foto wanita yang bukan ibuku. Siapa dia? Wanita di foto itu adalah seseorang yang pernah aku cintai sebelum ibumu. Dadaku semakin sesak. Namanya Sinta. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa juga terasa dekat. Aku seharusnya menikah dengannya. Kami sudah merencanakan segalanya, tapi semuanya berubah saat aku mengetahui sesuatu. Aku membaca lebih cepat. Sinta menghilang. Aku terdiam. Menghilang tanpa kabar, tanpa penjelasan. Dia pergi begitu saja. Aku merasakan sesuatu mulai tidak nyaman di dalam diriku. Beberapa bulan setelah itu, aku bertemu ibumu. Dia sedang hamil. Tanganku membeku. Aku tidak tahu siapa ayah dari anak itu, dan dia juga tidak pernah mau memberitahuku. Dunia seperti mulai berputar. Dia hanya bilang satu hal, tolong selamatkan anak ini. Air mataku jatuh tanpa sadar. Aku tidak mencintai ibumu saat itu, tapi aku memilih untuk menikahinya. Aku menutup mulutku sendiri. Aku memilih untuk menjadi ayahmu. Meskipun aku tahu, kamu bukan darah dagingku. Aku tidak bisa bernapas. Semua terasa runtuh. Aku melanjutkan dengan sisa tenaga. Aku berpikir, mungkin ini adalah cara Tuhan menghukumku karena tidak bisa menjaga Sinta. Air mataku tidak berhenti. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membesarkanmu dengan baik. Tapi aku gagal. Aku menggeleng pelan. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak tahu bagaimana cara menjadi ayah. Aku takut. Kalau aku terlalu dekat, aku akan kehilanganmu seperti aku kehilangan Sinta. Tanganku gemetar hebat. Jadi aku memilih menjauh. Aku pikir itu cara terbaik untuk melindungimu. Aku menutup mata. Semua yang selama ini aku anggap sebagai ketidakpedulian, ternyata adalah ketakutan. Aku melihatmu tumbuh. Aku melihat semua pencapaianmu. Aku bangga lebih dari yang bisa aku katakan. Air mataku jatuh semakin deras. Tapi setiap kali aku ingin mendekat, aku takut kamu akan pergi. Aku tidak bisa membaca lagi, tapi aku memaksakan diri. Dan sekarang, aku mungkin tidak punya waktu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada satu hal terakhir yang harus kamu tahu. Jantungku berdegup kencang. Sinta, wanita yang ada di foto itu. Tanganku semakin dingin. Dia adalah ibu kandungmu. Dunia berhenti. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Air mataku jatuh tanpa suara. Dia terpaksa pergi karena dia sakit. Aku gemetar. Dia tidak ingin kamu melihatnya dalam kondisi itu. Jadi, dia menyerahkanmu pada seseorang yang dia percaya bisa menjagamu. Aku menutup mulutku, menahan tangis yang pecah. Orang itu adalah aku. Aku jatuh terduduk di lantai. Semua yang aku tahu selama ini salah. Ibumu yang kamu kenal adalah orang yang menyelamatkanmu.
Aku menangis, tanpa suara, tanpa kendali, dan aku hanya seorang pria yang berusaha menepati janji. Tulisan itu mulai kabur karena air mataku. Aku tahu, aku gagal menjadi ayah yang baik. Aku menggeleng keras. Tidak, tidak. Tapi kalau ada satu hal yang aku harap, sebelum aku pergi, aku hampir tidak bisa membaca. Tolong, jangan membenciku lagi. Tangisku pecah. Surat itu jatuh dari tanganku. Selama ini, aku membenci seseorang yang bahkan bukan ayah kandungku, tapi tetap memilih untuk menjagaku. Aku berlari ke kamar ayahku. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Dia masih di sana, terbaring lemah. Aku mendekat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai pria dingin, tapi sebagai seseorang yang memikul beban sendirian. Ayah, suaraku pecah. Dia membuka mata pelan, menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kehangatan di sana. Kamu sudah tahu. Aku mengangguk sambil menangis. Kenapa? Kenapa ayah tidak pernah bilang? Dia tersenyum kecil, lemah. Ayah takut. Air mataku jatuh lagi. Takut kamu akan pergi. Aku langsung memeluknya. Erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku tidak akan pergi. Suaraku gemetar. Aku di sini. Dia tidak langsung membalas pelukanku. Seolah-olah dia tidak terbiasa. Tapi perlahan tangannya bergerak. Membalas pelukanku. Pelan. Sangat pelan. Dan itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku selalu di sampingnya, berbicara, mendengarkan, menebus semua waktu yang hilang. Dia mulai bercerita. Aku di sini, dia tidak langsung membalas pelukanku. Seolah-olah dia tidak terbiasa, tapi perlahan, tangannya bergerak, membalas pelukanku. Pelan, sangat pelan, dan itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku selalu di sampingnya, berbicara, mendengarkan, menebus semua waktu yang hilang. Dia mulai bercerita. Sini, aku mendekat. Dia mengusap kepalaku, seperti yang seharusnya dia lakukan sejak dulu. Terima kasih, sudah pulang. Tangisku pecah. Aku yang harusnya minta maaf. Suaraku hilang. Aku sudah terlalu lama membenci ayah. Dia menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Sekarang, kamu sudah tahu. Air mataku jatuh di tangannya. Dan itu sudah cukup. Tangannya mulai melemah. Ayah, aku menggenggamnya lebih erat. Ayah aku di sini. Aku terus berbicara. Seolah-olah kata-kataku bisa menahannya. Tapi aku tahu waktunya sudah habis. Nara, itu panggilan terakhirnya. Pelan, hangat, dan penuh cinta. Lalu, tangannya terlepas. Hari itu, aku kehilangan ayahku. Bukan ayah kandungku, tapi satu-satunya ayah yang pernah aku punya. Sekarang, aku sering kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa dingin, sekarang terasa penuh kenangan. Aku duduk di kamarnya, membaca ulang surat itu. Dan setiap kali aku membaca, aku menangis lagi. Aku akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa, tidak selalu diucapkan. Kadang, cinta hanya diam, menjaga dari jauh, dan bertahan meskipun tidak pernah dihargai. Dan aku terlambat menyadarinya. Kalau saja aku tahu lebih cepat, mungkin aku bisa memeluknya lebih lama. Mungkin aku bisa mengatakan, tapi aku memilih untuk menikahinya. Aku menutup mulutku sendiri. Aku memilih untuk menjadi ayahmu. Meskipun aku tahu, kamu bukan darah dagingku. Aku tidak bisa bernapas. Semua terasa runtuh.
Aku melanjutkan dengan sisa tenaga. Aku berpikir, mungkin ini adalah cara Tuhan menghukumku karena tidak bisa menjaga Sinta. Air mataku tidak berhenti. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membesarkanmu dengan baik. Tapi aku gagal. Aku menggeleng pelan. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak tahu bagaimana cara menjadi ayah. Aku takut. Kalau aku terlalu dekat, aku akan kehilanganmu seperti aku kehilangan Sinta. Tanganku gemetar hebat, jadi aku memilih menjauh. Aku pikir itu cara terbaik untuk melindungimu. Aku menutup mata. Semua yang selama ini aku anggap sebagai ketidakpedulian, ternyata adalah ketakutan. Aku melihatmu tumbuh. Aku melihat semua pencapaianmu. Aku bangga lebih dari yang bisa aku katakan. Air mataku jatuh semakin deras. Tapi setiap kali aku ingin mendekat, aku takut kamu akan pergi. Aku tidak bisa membaca lagi, tapi aku memaksakan diri. Dan sekarang, aku mungkin tidak punya waktu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada satu hal terakhir yang harus kamu tahu. Jantungku berdegup kencang. Sinta, wanita yang ada di foto itu. Tanganku semakin dingin. Dia adalah ibu kandungmu. Dunia berhenti. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Air mataku jatuh tanpa suara. Dia terpaksa pergi karena dia sakit. Aku gemetar. Dia tidak ingin kamu melihatnya dalam kondisi itu. Jadi, dia menyerahkanmu pada seseorang yang dia percaya bisa menjagamu. Aku menutup mulutku, menahan tangis yang pecah. Orang itu adalah aku. Aku jatuh terduduk di lantai. Semua yang aku tahu selama ini salah. Ibumu yang kamu kenal adalah orang yang menyelamatkanmu. Aku menangis tanpa suara, tanpa kendali, dan aku hanya seorang pria yang berusaha menepati janji. Tulisan itu mulai kabur karena air mataku. Aku tahu, aku gagal menjadi ayah yang baik. Aku menggeleng keras. Tidak, tidak. Tapi kalau ada satu hal yang aku harap, sebelum aku pergi, aku hampir tidak bisa membaca. Tolong, jangan membenciku lagi. Tangisku pecah. Surat itu jatuh dari tanganku. Selama ini, aku membenci seseorang yang bahkan bukan ayah kandungku, tapi tetap memilih untuk menjagaku. Aku berlari ke kamar ayahku. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Dia masih di sana, terbaring lemah. Aku mendekat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai pria dingin, tapi sebagai seseorang yang memikul beban sendirian. Ayah, suaraku pecah. Dia membuka mata pelan, menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kehangatan di sana. Kamu sudah tahu. Aku mengangguk sambil menangis. Kenapa? Kenapa ayah tidak pernah bilang? Dia tersenyum kecil. Lemah. Ayah takut. Air mataku jatuh lagi. Takut kamu akan pergi. Aku langsung memeluknya. Erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku tidak akan pergi. Suaraku gemetar. Aku di sini. Dia tidak langsung membalas pelukanku. Seolah-olah dia tidak terbiasa. Tapi perlahan tangannya bergerak. Membalas pelukanku. Pelan. Sangat pelan. Dan itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku selalu di sampingnya. Berbicara. Mendengarkan. Menebus semua waktu yang hilang. Dia mulai bercerita. Aku di sini, dia tidak langsung membalas pelukanku. Seolah-olah dia tidak terbiasa, tapi perlahan tangannya bergerak, membalas pelukanku, pelan, sangat pelan, dan itu lebih dari cukup.
Hari-hari berikutnya, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku selalu di sampingnya, berbicara, mendengarkan, menebus semua waktu yang hilang. Dia mulai bercerita. Sini, aku mendekat. Dia mengusap kepalaku, seperti yang seharusnya dia lakukan sejak dulu. Terima kasih, sudah pulang, tangisku pecah. Aku yang harusnya minta maaf. Suaraku hilang. Aku sudah terlalu lama membenci ayah. Dia menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Sekarang, kamu sudah tahu. Air mataku jatuh di tangannya. Dan itu sudah cukup. Tangannya mulai melemah. Ayah, aku menggenggamnya lebih erat. Ayah aku di sini. Aku terus berbicara. Seolah-olah kata-kataku bisa menahannya. Tapi aku tahu waktunya sudah habis. Nara, itu panggilan terakhirnya. Pelan, hangat, dan penuh cinta. Lalu, tangannya terlepas. Hari itu, aku kehilangan ayahku. Bukan ayah kandungku, tapi satu-satunya ayah yang pernah aku punya. Sekarang, aku sering kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa dingin. Sekarang, terasa penuh kenangan. Aku duduk di kamarnya, membaca ulang surat itu. Dan setiap kali aku membaca, aku menangis lagi. Aku akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa, tidak selalu diucapkan. Kadang, cinta hanya diam, menjaga dari jauh, dan bertahan meskipun tidak pernah dihargai. Dan aku terlambat menyadarinya. Kalau saja aku tahu lebih cepat, mungkin aku bisa memeluknya lebih lama. Mungkin aku bisa mengatakan